Xiao Chen melihat pelayan Xiao Yu, yang melayaninya di Soaring Dragon Pavilion di masa lalu, berjalan cepat dengan bingung di pintu masuk taman di depan. Awalnya, dia pikir dia salah lihat. Setelah dia memverifikasinya, dia menemukan bahwa dia tidak salah. Itu memang pelayan Xiao Yu, yang telah merawatnya 2 kali di Soaring Dragon Pavilion. Awalnya, Xiao Chen mengira itu hanya kebetulan atau takdir. Sekarang, sepertinya sudah direncanakan. Xiao Chen ingat bahwa Xiao Yu mengangkat topik membawanya untuk bertemu dengan Tuan Gugus beberapa kali. Sekarang dia memikirkannya, bahwa Tuan Gugus Gou Yu pasti telah memperhatikannya sejak lama. Secara alami, Tuan Gugus akan sangat akrab dengan gerakanku dan apa yang terjadi di kota api naga. Tidak nyaman untuk bergerak di Dragon Flame City. Jadi, setelah saya meninggalkan kota, Tuan Gugus segera mengirim pembunuh. Pembunuh terampil itu, yang bekerja sama dengan sangat baik, membutuhkan banyak sumber daya dan waktu untuk berlatih. Ini tidak akan menjadi masalah bagi Soaring Dragon Marquis. Namun, ekspresi wanita ini saat ini sepertinya kurang tepat. Mungkinkah berita pembunuhan saya terhadap 18 pembunuh telah bocor? Itu sangat mungkin. Pikiran Xiao Chen bergerak cepat. Saat ini, pihak lain harus melapor kepada Tuan Gugus. Aku harus mengikutinya. Xiao Chen diam-diam menyembunyikan dirinya dan mengikuti di belakang pelayan Xiao Yu. Pada saat ini, langkah kaki pihak lain bingung, dan ekspresinya cemas. Xiao Yu sama sekali tidak melihat ada orang yang mengikuti di belakangnya. Sekitar 7 menit kemudian, Xiao Chen mengikuti Xiao Yu ke sebuah pavilion di kediaman Tuan Gugus. Pavilion ini, terlihat seperti tempat tinggal sementara yang disiapkan untuk tamu. Xiao Chen memperhatikan sesuatu yang aneh. Setelah memikirkannya, dia ingat bahwa Tuan Gugus sepertinya sedang menghibur beberapa tamu. Tentara berpakaian hitam yang ditempatkan di sekitar pavilion menjaga tempat itu. Mereka semua menunjukkan ekspresi tegas dan bangga. Seragam penjaga ini agak berbeda dari kediaman Tuan Gugus. Kultivasi mereka juga agak lebih baik. Biarkan aku masuk. Aku perlu melihat Tuan Gugus. Aku punya masalah mendesak yang harus dia tangani. Namun, hal yang mengejutkan bagi Xiao Chen adalah bahwa pelayan Xiao Yu benar-benar dihentikan. Nona, tolong tunjukkan rasa hormat. Tuan muda ketujuh saat ini sedang berbicara dengan Tuan Gugus dan meninggalkan instruksi ketat untuk tidak membiarkan siapapun mendekat. Penjaga itu menunjukkan ekspresi tegas, terlihat seperti ini tidak bisa dinegosiasikan. Xiao Chen berpikir, siapa ini? Memikirkan bahwa mereka sangat berani bersikap kasar seperti ini kepada orang-orang kediaman Tuan Gugus, tidak membiarkan mereka masuk sama sekali ketika ditanya. Gugus Lord Gou Yu adalah master di sini. Ekspresi pelayan itu tampak cemas. Setelah dia dengan paksa mencoba masuk, dia dihentikan. Situasi segera berubah agak tegang. Betapa beraninya. Apakah Anda tidak tahu bahwa ini adalah kediaman Tuan Gugus? Jika Anda masih tidak membiarkan saya masuk, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Beri jalan. Xiao Yu tampak seperti akan menyerang dan menerobos masuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Bahkan jika ini adalah kediaman Tuan Gugus, Tuan muda ketujuh tidak bisa dilanggar. Setelah melihat ada sesuatu yang salah, para penjaga di area lain juga datang. Sepertinya para penjaga berusaha mendorong pelayan Xiao Yu pergi, ingin dia meninggalkan tempat ini. Ada kesempatan saya. Mata Xiao Chen berbinar. Perubahan mendadak mengakibatkan banyak bukaan muncul di pertahanan pavilion ini. Para penjaga dari tamu terhormat yang misterius itu semuanya terfokus pada pelayan Xiao Yu. Suara mendesing. Suara mendesing. Dengan gerakan lembut, Xiao Chen merentangkan tangannya dan bergerak 1 kilometer dan diam-diam mendarat di atap pavilion, seringan burung layang-layang. Dia menekan tubuhnya rendah dan menarik auranya, bersembunyi dengan tenang. Para penjaga di tempat lain masih sibuk dengan pelayan Xiao Yu dan terlalu sibuk untuk melihat Xiao Chen, mereka tidak melihat sesuatu yang aneh sama sekali. Xiao Chen mengubah sens spiritualnya menjadi benang halus dan diam-diam mengirimkannya melalui celah-celah di atap. Dia segera melihat pemandangan di dalam, semua itu memasuki pikirannya. Ada 2 orang yang duduk di kursi tuan rumah, 1 pria dan 1 wanita. Pria itu tampak tampan, tenang, dan berpakaian mewah. Dia memancarkan kemuliaan dari wajahnya dan tampak sangat muda, tidak lebih dari 25 tahun. Ada seorang pria tua yang sangat biasa-biasa saja yang tersembunyi di balik bayangan di belakang pria itu. Matanya terpejam saat dia berdiri tegak dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Jika seseorang tidak memperhatikan, dia tidak akan memperhatikan orang tua ini sama sekali. Jantung Xiao Chen langsung berdetak kencang. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi orang tua ini sama sekali. Artinya,
Kultivasi orang tua itu jauh lebih tinggi daripada Xiao Chen. Xiao Chen tidak bisa keluar berdasarkan aura. Xiao Chen hanya akan bisa keluar jika dia melihat lelaki tua itu menggunakan kekuatannya. Wanita yang duduk di sebelah pria muda itu memiliki fitur wajah yang indah. Pakaiannya yang megah dan mewah sama sekali tidak menyembunyikan sosoknya. Sebuah celah kecil di dadanya memberikan pandangan sekilas yang disengaja dari kulit seputih salju. Dada yang setengah tertutup bahkan menginspirasi pemikiran yang lebih menarik, benar-benar memikat. Ini dia. Pemandangan ini benar-benar sangat mengejutkan Xiao Chen, hampir membuatnya mengekspos auranya. Gadis ini sebenarnya adalah Lan Luo. Itu adalah juru lelang dari kota Matahari Ungu wilayah Matahari Ungu, kata-kata gadis Xiao Chen kesal hingga menangis. Ini benar-benar tidak terduga. Memikirkan bahwa pihak lain memiliki status yang begitu mulia. Memikirkan bahwa dia adalah Tuan Gugus Gou Yu, putri tercinta dari Markis Naga melonjak. Kakak ketujuh, mengapa kamu memanggilku ke sini? Lan Luo jelas tampak tidak sabar. Dia menunjukkan ekspresi muram ketika dia berkata, apa yang kamu inginkan? Bicara langsung saja, tidak perlu bertele-tele dan bertindak penuh rahasia. Petik 2. Kakak ketujuh. Ternyata dia adalah putra dari Soaring Dragon Marquis. Tidak heran dia menerima perlakuan istimewa seperti itu dan pengawalnya sangat arogan. Dalam hal ini, dia adalah seorang Viscount. Namun, Soaring Dragon Marquis memiliki banyak putra. Dia tidak yakin untuk mewarisi posisi Marquis. TL Note, Viscount di sini sebenarnya tidak merujuk pada gelarnya. Orang Cina di sini pada dasarnya menulis Tuan Muda Marquis tetapi dalam bentuk alamat. Tidak ada kata seperti itu dalam bahasa Inggris, jadi hal yang paling dekat adalah Viscount, yang akan menjadi putra seorang Marquis di bawah gelar bangsawan Inggris. Pemuda itu tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan berhenti menunda. Saya mendengar bahwa totem ras naga kuno muncul di tanah yang diberikan oleh adik perempuan. Saya kebetulan punya teman di ibu kota yang sangat tertarik dengannya, dan dia meminta saya untuk membantu. Setelah Lan Luo mendengar itu, dia segera berdiri. Kemudian, dia berkata dengan nada yang sangat serius dan ekspresi tenang, Longbo, sebaiknya kamu menjauh dari itu. Jika saya mengetahui bahwa Anda berani menargetkan totem Dragon Rache itu, saya akan segera berselisih dengan Anda. Petik 2. Pria bernama Longbo agak tercengang. Reaksi Lan Luo secara tak terduga sangat intens. Setelah beberapa saat, Longbo tersenyum malu-malu dan berkata, menarik. Mengapa reaksi besar? Jika Anda menginginkannya, saya dapat membiarkan Anda memilikinya. Namun, Anda tidak bergerak setelah sekian lama. Anda harus tahu bahwa ada banyak orang yang tertarik dengan totem ras naga kuno. Jika bukan karena ayah, orang lain pasti sudah bergerak sejak lama. Namun, Anda tidak bergerak sama sekali. Jika demikian, Anda akan membiarkan orang luar mendapatkan keuntungan cepat atau lambat. Petik 2. Lan Luo menunjukkan ekspresi serius saat dia berkata, kamu tidak perlu repot dengan masalahku. Jika Anda berani menargetkan totem ras naga kuno itu, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Petik 2. Catatan TL, saya perhatikan bahwa nama Gou Yu selalu digunakan bersama dengan gelar Tuan Gugus. Di bagian akhir novel, dia hampir selalu disebut sebagai Lan Luo. Ini membuatku menebak bahwa Gou Yu mungkin adalah nama samaran yang dia gunakan saat berada di alam besar naga melonjak. Di atas atap, Xiao Chen segera menerima kejutan yang luar biasa. Mungkinkah dia salah menebak? Jika bukan dia yang mengirim 18 pembunuh, lalu orang lain yang melakukannya. Longbo mencabuti kukunya dan menghela nafas dengan santai, sudah terlambat. Saya sudah membuat langkah saya. Petik 2. Kamu mencari kematian. Saat Lan Luo mendengar itu, dia meledak, tidak lagi bisa menyembunyikan niat membunuhnya. Ledakan. Tepat pada saat ini, pintu paviliun didorong terbuka. Pelayan Xiao Yu menerobos masuk dengan tergesa-gesa. Lan Luo melihat dan menemukan beberapa luka di tubuh Xiao Yu. Terkejut, dia bertanya, Xiao Yu, mengapa kamu dalam keadaan seperti itu? Ada prioritas untuk berbagai hal. Xiao Yu belum menyebutkan soal dia dihentikan oleh para penjaga. Sebagai gantinya, dia berkata, Tuan Gugus, Tuan Muda Ketujuh mengirim 18 pengawal bayangan untuk membunuh Xiao Chen dan bahkan membuat orang menutup jalan. 18 pengawal bayangan. Hati Lan Luo terasa kosong. Dengan 18 pengawal bayangan bergerak, bagaimana mungkin Xiao Chen bisa bertahan? Pukulan ini terlalu hebat. Lan Luo kesulitan menerimanya. Tubuhnya gemetar saat kulitnya agak memucat. Tuan Muda Ketujuh, kami sudah melakukan yang terbaik, tetapi dia masih berhasil menerobos masuk. Tuan Muda Ketujuh, tolong hukum kami.
Sekelompok penjaga di luar juga masuk dan berlutut di lantai. Longbo tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa. Tarik dulu. Anda melakukannya dengan baik. Lan Luo tampak seperti dia memahami sesuatu ketika dia berkata, tidak heran Anda menunda saya di sini, tidak membiarkan saya keluar. Longbo duduk dan menyesap teh. Kemudian, dia berkata perlahan, masalahnya sudah sejauh ini. Adik perempuan, jangan marah. Setelah beberapa saat, 18 pengawal bayangan akan kembali dengan kabar baik. Mata Lan Luo tampak agak lembab. Dia belum pernah merasa sesedih dan sesedih ini dalam hidupnya sebelumnya. Itu seperti batu yang menekan hatinya, sangat tak tertahankan. Kabar baik. Ekspresi Lan Luo tiba-tiba berubah menjadi dingin, membuat Longbo merasa ada yang tidak beres. Tepat ketika Longbo hendak mengatakan sesuatu, Lan Luo melanjutkan, jika sesuatu terjadi pada orang itu, kamu bisa melupakan untuk pergi. Anda sebaiknya berdoa agar Anda tidak menerima kabar baik. Awasi dia. Mulai sekarang, dia tidak diizinkan untuk mengambil setengah langkah pun dari paviliun ini. Setelah dengan dingin mengatakan itu, Lan Luo melambaikan tangannya dan pergi, tidak lagi ingin melihat wajah Longbo. Lan Luo takut dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menyerang saat itu juga. Apa yang sedang terjadi? Longbo sedikit mengernyit karena bingung. Apa yang sedang terjadi? Lan Luo sepertinya dia benar-benar ingin membunuhku. Xiao Chen, yang berada di atap, segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata Xiao Chen benar-benar salah paham dengan Lan Luo. Yang menyerangnya sebenarnya adalah Longbo ini, putra ketujuh dari Soaring Dragon Marquis. Mengingat pemikiran ini, Xiao Chen tidak bisa membantu mengungkapkan niat membunuh di matanya. Siapa di atas sana? Itu hanya slip kecil, beberapa niat membunuh keluar dari mata Xiao Chen, dan lelaki tua yang tersembunyi di balik Longbo tiba-tiba membuka matanya. Itu hanya jejak niat membunuh di mata Xiao Chen, tetapi lelaki tua yang melindungi Longbo segera menemukannya. Orang tua itu berteriak dan segera menyerang. Di atas atap, Xiao Chen dengan cepat memikirkan tindakan balasan. Haruskah dia melawan atau melarikan diri? Namun, melarikan diri jelas tidak praktis. Sekarang Xiao Chen terungkap, bagaimana dia bisa keluar dari kediaman Tuan Gugus ini. Dalam hal ini, hanya ada satu jalan yang tersisa untuk diambil. Dengan satu pikiran, Xiao Chen menyerang dengan tegas, bergerak di depan lelaki tua itu, dan menekan telapak tangannya ke bawah. Seluruh tubuhnya turun dengan ubin atap yang hancur. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Xiao Chen menghindari serangan lelaki tua itu dan menyerang Longbo. Orang tua itu mengira Xiao Chen pasti akan melarikan diri setelah ditemukan. Dia tidak berharap Xiao Chen begitu berani untuk menyerang alih-alih berlari. Tubuh lelaki tua itu kebetulan disikat oleh tubuh Xiao Chen. Ketika dia mencapai atap, Xiao Chen sudah turun dan menekan ke Longbo. Ini membuat orang tua itu marah. Untuk berpikir bahwa dia dibodohi oleh Yang Mulia. Sial, dia meraung dengan marah dan berputar untuk meraih Xiao Chen. Longbo tetap tenang saat duduk di kursi tuan rumah. Dia tersenyum dingin. Kamu hanya seorang yang mulia yang tidak penting, namun kamu berani menyerangku secara diam-diam. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Petik 2. Bintik di antara alis Longbo bersinar, dan keinginan jiwa yang besar segera melonjak keluar. Xiao Chen bahkan tidak perlu berpikir. Segel naga berwarna biru di soul pool-nya mengeluarkan cahaya terang. Kemudian, kehendak jiwa yang mengandung kekuatan surgawi dari naga Azure menyerbu tanpa rasa takut. Ledakan. Dua kehendak jiwa bentrok. Tidak ada ketegangan sama sekali. Xiao Chen memiliki energi jiwa yang kuat dari Fogat Flame, yang didukung oleh Divine Might dari Azure Dragon. Ini menghancurkan kehendak jiwa Longbo yang lemah dan terus mengalir, dengan kuat menekan Longbo, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang. Pada saat yang sama, sosok lelaki tua itu juga meluncur. Sepertinya lelaki tua itu akan menyentuh Xiao Chen dan menekannya di saat berikutnya. Berhenti. Ambil satu langkah lagi, dan aku akan membunuhnya. Mengandalkan kehendak jiwa, Xiao Chen mengulurkan tangan dan meraih Longbo, berbalik dengan cepat. Pada saat ini, pria tua berpakaian hitam itu hanya berjarak setengah langkah dari Xiao Chen. Seandainya Xiao Chen sedikit lebih lambat, lelaki tua itu akan segera menekannya dan membunuhnya di tempat. Lepaskan Tuan Muda ketujuh. Xiao Chen memegang leher Longbo dengan satu tangan. Dia meremas sedikit, dan wajah pucat Longbo segera menunjukkan rasa sakit. Derizen garis bawah episodes ada di situs web novelringan.com. Ini membuat pria tua berpakaian hitam itu takut untuk mundur, tidak berani bertindak gegabah. Pada saat ini, Xiao Chen sedikit santai. Dia berpikir dalam hati, itu berbahaya.
Memikirkan bahwa lelaki tua berpakaian hitam ini sebenarnya adalah Star Venerate tahap akhir yang menakutkan. Jika saya benar-benar melawan orang seperti itu, dia hanya perlu satu gerakan untuk membunuh saya. Tentu saja, itu jika Xiao Chen tidak menggunakan Divine Might dari Four God Flame di lautan kesadarannya. Xiao Chen. Hal-hal terjadi terlalu cepat. Begitu Xiao Chen mendarat, seorang pria parubaya yang bersembunyi di kegelapan segera melindungi Cluster Lord. Kemudian, keduanya bergerak sangat jauh ke belakang. Ketika Lan Luo melihat Xiao Chen, dia memanggil namanya dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Setelah mendengar tangisan Lan Luo, Xiao Chen mengangguk sedikit sebagai tanda terima. Kamu tidak mati. Di mana 18 pengawal bayanganku? Setelah menemukan identitas Xiao Chen, Longbo tercengang. Orang yang memegang totem Dragon Rache sebenarnya belum mati. Sebaliknya, Xiao Chen menerobos masuk ke kediaman Tuan Gugus dan menahannya. Perkembangan situasi benar-benar melampaui harapannya. Xiao Chen, jangan gegabah. Biarkan dia turun. Saya akan membantu Anda menangani. Setelah kejutan yang menyenangkan, Lan Luo menjadi tenang. Ini bukan waktunya untuk bahagia. Xiao Chen di sini untuk membalas dendam. Sekarang dia telah menekan Longbo, jika dia dengan gegabah membunuhnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ayah pasti akan marah besar. Pada saat itu, tidak peduli seberapa mampu Xiao Chen, dia tidak akan bisa bertahan. Tidak, saya pasti tidak bisa membiarkan itu terjadi. Saat Lan Luo memikirkan ini, dia menjadi cemas lagi. Lan Luo tidak mau kehilangan harapan yang baru saja muncul lagi. Dia sudah pernah mengalaminya sebelumnya. Dia tidak ingin mengalami perasaan menyesakkan dan rasa sakit karena putus asa lagi. Dia perlu menasihati Xiao Chen untuk berhenti. Mata Longbo menyipit dalam ekspresi berbahaya. Dia tidak khawatir ditahan oleh Xiao Chen. Dia berkata dengan dingin, Senior An, tidak perlu peduli padaku. Serang saja dan bunuh ini. Dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Iya, kekejaman dingin berkilauan di mata pria tua berpakaian hitam itu. Kemudian, sosoknya melintas saat dia menyerbu. Retakan, orang tua itu mendengar suara renyah dari leher Longbo. Kemudian, seluruh kepala Longbo berputar ke belakang, dan tubuhnya lemas saat jatuh ke tanah. Jika Xiao Chen akan mati, maka tidak perlu bersikap baik dengan Longbo dan mengundurkan diri sampai mati. Pemahaman Longbo tentang Xiao Chen terlalu sederhana. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana orang ini berani menerobos masuk ke dalam kediaman Tuan Gugus. Bagaimana mungkin Xiao Chen menjadi seseorang yang bimbang dan pelin-pelan. Tempat itu menjadi sunyi senyap. Pria tua berpakaian hitam itu tercengang. Ini adalah putra ketujuh Soaring Dragon Marquis. Mengapa orang berpakaian putih ini membunuh Longbo dengan mudah, tanpa ragu sama sekali? Tegas dan tanpa ampun. Pria tua berpakaian hitam itu juga sangat naif. Mengapa Xiao Chen harus ragu? Apa yang perlu diragukan dan direnungkan? Haruskah Xiao Chen merasa berkonflik dan tidak melakukan apa-apa, lalu membiarkan lelaki tua itu menghancurkannya sampai mati dengan satu pukulan telapak tangan? Xiao Chen tidak sebodoh dan sebodoh itu. Terlebih lagi, dia tidak akan selembut itu. Sementara semua orang tercengang, Xiao Chen berbalik dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Tuan muda, panik, lelaki tua berpakaian hitam itu bergegas ke tubuh Longbo yang lemas dan berteriak dengan marah. Suara lelaki tua itu mengandung keputusasaan. Sebagai pengawal pribadi Longbo, dia gagal melindungi tuannya. Secara alami, lelaki tua itu tidak mungkin lolos dari kematian. Dia sangat jelas tentang betapa mengerikannya Soaring Dragon Marquis. Pada saat ini, hanya ketakutan dan keputusasaan yang tersisa. Xiao Yu, kirimkan pesananku. Biarkan Tuan Muda Xiao pergi. Tidak ada yang menghalangi dia. Ya, setelah mengirimkan proyeksi suara itu, Lan Luo merasa agak sedih. Xiao Chen juga tidak mendengarkannya kali ini. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia merasa sedih. Kakak Bai, bantu aku melihat dan melihat apakah kakak ketujuhku bisa diselamatkan. Lan Luo juga terkejut saat dia melihat tubuh Longbo. Siapa yang bisa membayangkan Xiao Chen begitu tegas? Tidak perlu melihat. Dia tidak akan mati. Namun, keinginan jiwanya telah dihancurkan sebelumnya, dan dia kehilangan begitu banyak aura hidupnya. Bahkan jika dia diselamatkan, dia akan lumpuh. Akan sulit baginya untuk pulih. Mata pria parubaya itu sangat tajam. Dengan hanya satu pandangan, dia berhasil mendiagnosis situasi Longbo. Lagi pula, ketika Longbo sekarat, dia masih bernafas, dan jiwanya belum tersebar. Xiao Chen tidak punya waktu untuk memberikan pukulan berat sebelum pergi. Karenanya, Longbo berhasil bertahan. Novel terbaru diterbitkan garis bawah di sini lebih besar dari novelringan.com.
Proses meninggalkan kediaman Tuan Gugus jauh lebih mudah daripada yang diantisipasi Xiao Chen. Dia tidak harus menggunakan Divine Might seperti yang dia rencanakan pada awalnya. Dia bahkan tidak menggambar Tyrant Saber. Setelah berpikir sebentar, Xiao Chen mengerti mengapa tanpa perlu menebak, Lan Luo telah membuat pengaturan. Sekarang, dia berutang 2 kebaikan padanya. Dia menghela nafas pelan di dalam hatinya dan tiba di jalan. Sementara dalam pemikiran yang mendalam, Xiao Chen menuju paviliun putri tersenyum. Dia pasti tidak bisa tinggal lama di Soaring Dragon City, jadi dia harus mencari tempat lain untuk membuang harta yang dia miliki. Namun, itu tidak mendesak. Bagaimanapun, ini adalah harta alam yang langka dan berharga. Menjualnya tidak akan menjadi masalah. Xiao Chen dalam suasana hati yang cukup baik. Ini adalah bagaimana dia selalu. Dia membalas kebaikan dengan kebaikan dan kejahatan dengan kejahatan. Dia tegas dalam membunuh dan cepat menyelesaikan kebaikan atau dendam. Jika seorang pria bisa membalas dendam dalam 1 malam, dia sama sekali tidak akan menunggu selama 10 tahun. Catatan TL, ini mengacu pada ungkapan Cina, seorang pria tidak akan khawatir menunggu 10 tahun untuk membalas dendam. Padanan bahasa Inggris terdekat adalah, balas dendam adalah hidangan yang paling baik disajikan dingin. Jika seseorang dikekang oleh kekhawatiran atas segala sesuatu saat ia masih hidup, apa gunanya hidup? Setelah membunuh Longbo, Xiao Chen tidak merasa khawatir. Pertama, pihak lain telah mengirim pembunuh untuk mengambil nyawa Xiao Chen saat Xiao Chen dalam perjalanan kembali. Kedua, setelah ditahan oleh Xiao Chen, Longbo telah melebih-lebihkan dirinya sendiri, masih ingin membunuh Xiao Chen. Ada pepatah, jika seseorang tidak mencari masalah, dia tidak akan mati. Membunuh Longbo tidak akan meninggalkan Xiao Chen dengan mental blok sama sekali. Tanpa melampiaskan amarahnya, dia akan kesulitan menenangkan diri. Sekarang setelah dia melampiaskan amarahnya, hatinya secara alami tenang. Sekarang, Xiao Chen hanya ingin mencari tempat untuk minum yang enak. Tentu saja, paviliun putri tersenyum adalah pilihan pertamanya. Selanjutnya, dia bisa bertanya tentang headliner Ling Long dan keponakan bela dirinya, Ling Yu. Setelah beberapa saat, Xiao Chen tiba di paviliun putri tersenyum. Pada saat ini, itu adalah malam. Soaring Dragon City terang benderang dengan lentera. Ini seharusnya menjadi jam sibuk untuk bisnis paviliun putri tersenyum. Namun, ketika Xiao Chen tiba di sana, dia hanya bisa menggambarkan tempat itu sepi. Itu tidak berisik dan ramai seperti ketika dia pertama kali datang. Tampaknya paviliun putri tersenyum telah menurun. Bahkan tidak ada pelayan yang menyambut para tamu. Setelah masuk, Xiao Chen harus mengambil inisiatif untuk memanggil seseorang sebelum seorang pelayan datang untuk merawatnya. 1 kamar dan anggur yang enak, kata Xiao Chen. Pelayan itu tersenyum tipis dan berkata, Tuan muda sendirian, kan? Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, siapkan porsi dan cangkir untuk 2 orang. Setelah memasuki ruangan, Xiao Chen bertanya dengan bingung, kenapa paviliun putri tersenyum tidak memiliki headliner baru-baru ini? Hal ini sangat tenang, bahkan tidak ada 1 orang pun yang terlihat di sekitar. Pelayan itu menjawab dengan nada meminta maaf, Tuan muda mungkin sudah lama tidak datang ke Soaring Dragon City. Keranjang peri paviliun putri tersenyum kami hilang hampir setahun yang lalu. Para headliner semuanya sudah kembali ke ibu kota. Markas besar membuat beberapa pengaturan, dan headliner tidak akan datang ke Soaring Dragon City untuk saat ini. Xiao Chen merasa sedikit terpana mendengarnya. Kemudian, dia ingat bahwa keranjang peri yang Jiang He curi dari paviliun putri tersenyum saat ini berada di cincin penyimpanannya, diam-diam mengumpulkan debu. Jika dia tidak menyebutkan keranjang peri, Xiao Chen akan melupakannya. Karena tidak ada lagi keranjang peri, tidak bisakah yang lain dibuat? Xiao Chen bertanya, bingung. Pelayan itu tersenyum. Ini sulit. Keranjang peri tidak bisa dibuat begitu saja sesuai permintaan. Ini adalah alat dao puncak dengan pengerjaan yang rumit. Formasi di dalamnya rumit dan membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk membuatnya. Saya tidak yakin apa yang akan terjadi pada paviliun putri tersenyum ini saat itu. Petik 2. Ternyata begitu banyak usaha yang dilakukan untuk membuat keranjang peri. Ini mengejutkan Xiao Chen. Dia mengambil cangkir anggur dan menyesapnya sedikit. Tidak lagi berlama-lama pada topik ini, dia berkata, saya ingin bertanya tentang headliner Ling Long. Apakah Anda tahu kemana dan kapan dia pergi? Pelayan itu tersenyum hangat. Ini benar-benar kebetulan. Saya adalah pelayan pribadi headliner Ling Long. Nona mudaku sudah pergi ke ibu kota. Itu sekitar setengah tahun yang lalu. Awalnya, dia seharusnya pergi lebih awal. Namun, ada orang bodoh yang ingin mempelajari pipa atau semacamnya. Saya tidak yakin apa yang dipikirkan nona muda, tetapi dia benar-benar setuju.
Ini menundanya dan mengakibatkan dia pergi 2 bulan lebih lambat dari yang dia rencanakan. Mempelajari pipa, Xiao Chen tidak bisa menahan senyum. Keponakan bela diri kecil Ling Yu benar-benar berusaha keras. Baiklah, kamu boleh pergi dulu. Aku akan meneleponmu jika aku butuh sesuatu. Baiklah, Tuan Muda, nikmatilah. Setelah pelayan itu pergi, Xiao Chen mencari di sekitar cincin penyimpanannya. Akhirnya, dia menemukan keranjang peri yang berdebu di sudut. Xiao Chen tetap berada di Dragon Flame City, sibuk berkultivasi. Dia hampir lupa tentang alat dao puncak ini. Dia ingat bahwa dia hampir terjebak di sana ketika dia mencoba menaklukkannya saat itu. Dia telah memotong sens spiritualnya dan keluar setelah banyak kesulitan. Sekarang, dia sudah membentuk kehendak jiwa, dan energi jiwanya luar biasa. Ku Xiao Chen percaya bahwa dia harus bisa menaklukkan keranjang peri ini dan menempatkan tanda spiritualnya di atasnya. Setelah itu, dia akan dapat sepenuhnya mengendalikan alat dao puncak ini. Suara mendesing. Sens spiritual Xiao Chen menerobos ke dalam keranjang peri. Dia langsung memasuki labirin. Layar kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul, saling bersilangan. Labirin itu sangat rumit, sama seperti sebelumnya. Sens spiritual yang membentuk Xiao Chen di sana terperangkap di dalam, tidak bisa keluar. Namun, kali ini berbeda dari waktu sebelumnya. Kekuatan Xiao Chen sekarang luar biasa, tidak seperti sebelumnya. Merusak. Xiao Chen berteriak, dan dia menggabungkan keinginan jiwanya dengan sens spiritualnya sebelum membiarkannya meletus. Cahaya azure menyala, dan semua layar langsung berubah menjadi debu yang beterbangan di udara. Itu seperti salju yang turun di langit malam yang gelap. Kali ini berbeda dari waktu sebelumnya. Kali ini, debu terus melayang di udara dan tidak membentuk labirin baru. Ini karena Xiao Chen telah menghancurkan labirin dari fondasinya. Labirin tak terbatas yang terus beregenerasi tidak akan muncul lagi. Xiao Chen bergerak maju di tengah debu yang beterbangan. Kemudian, dia melihat seorang wanita tidur di batas penglihatannya. Wanita ini tampak seperti peri. Matanya terpejam seolah baru saja tertidur. Bulu matanya terlihat jelas. Kulitnya seperti salju dan tampak secantik bunga. Peri teratai azure. Ini adalah pendiri paviliun putri tersenyum. Saat itu, dia adalah orang yang melakukan tarian pedang setelah spirit jades yang tak terhitung jumlahnya terbang ke keranjang peri. Xiao Chen masih ingat pemandangan bunga memenuhi tempat itu, memabukkan 3.000 tamu, es dari satu pedang membekukan 14 provinsi. Dia dengan jelas mengingat pukulan terakhir dari tarian pedang. Itu sulit untuk dilupakan. Wanita ini jelas merupakan bakat yang tiada taranya. Setiap kerutan dan setiap senyumnya memancarkan keindahan yang bisa menghancurkan bangsa. Hal ini mengakibatkan orang-orang menjulukinya peri Azure Lotus. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dari wanita ini dengan susah payah. Kemudian, dia pindah ke belakang dan menyingkirkan tanda spiritual yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Akhirnya, dia meninggalkan seutas keinginan jiwanya, menetapkan jejaknya di sana. Keranjang peri secara resmi berganti tuan. Pada saat ini, ruang gelap menyala. Xiao Chen merasakan tanah yang kokoh di bawah kakinya dan menemukan bahwa sekelilingnya adalah formasi yang luas. Itu benar-benar formasi yang luas. Ada banyak bintang yang berkelap-kelip di langit, dan bulan menggantung tinggi di atas. Bulan yang cerah adalah pusat formasi, dan bintang-bintang redup membentuk 999 formasi berbeda. Ratusan bunga bermekaran di tanah, masing-masing berlomba dalam keindahan. Bidang bunga tampak tak berujung, seperti lautan bunga. Xiao Chen tidak bisa melihat berapa banyak formasi yang ada di dalam lautan bunga. Langit dan tanah terhubung. Formasi bintang dan bunga dihubungkan. Hanya satu gerakan yang menyebabkan bintang-bintang bergerak dan bunga-bunga mekar dan layu. Ada berbagai macam perubahan, tampak tak terduga dan misterius. Peri Azure Lotus berbaring dengan tenang di antara bunga-bunga. Sekarang, Xiao Chen akhirnya percaya bahwa alat dao ini memang membutuhkan waktu 3 tahun untuk mempersiapkannya. Itu masih kurang tepat. Dia merasa sudah sangat mengesankan untuk bisa membuat ini dalam 3 tahun. Azure Lotus Fairy yang sedang tidur terlihat menggemaskan, membuat penasaran para pria sampai ekstrim. Sementara mata Azure Lotus Fairy tertutup rapat, dia sudah terlihat sangat cantik. Jika dia membuka matanya, seberapa menawan dia. Namun, itu hanya sebuah pemikiran. Xiao Chen tahu tentang keanehan keranjang peri ini. Itu perlu menyerap spirit jades yang cukup sebelum formasi dapat diaktifkan untuk menampilkan fenomena misterius dari tingkat yang berbeda. Semakin banyak spirit jades, semakin megah dan indah fenomena misterius tersebut. Dikatakan bahwa tidak ada yang pernah melihat peri Azure Lotus muncul dari keranjang peri asli dari paviliun putri tersenyum sebelumnya.
Peri Azure Lotus dalam replika hanya sesekali diundang oleh beberapa tamu mewah untuk melakukan tarian pedangnya yang kuat. Xiao Chen menggosok dagunya saat dia mempelajari formasi rumit di atas dan di bawah, kerutan berat muncul di wajahnya. Karena pencapaiannya yang mendalam dalam geomansi, dia dapat melihat bahwa formasi besar dan rumit menyembunyikan gerakan membunuh yang kuat. Namun, langkah pembunuhan ini tersembunyi dengan baik. Tidak akan mudah untuk mengungkapnya. Mungkin rumor itu benar. Keranjang peri bukanlah sesuatu yang tidak berguna yang hanya bisa mewujudkan fenomena misterius yang luar biasa itu. Setelah misterinya terungkap, keranjang peri bisa berubah menjadi alat dao dengan kekuatan yang tak ternilai. Bisa jadi tidak ada kebutuhan untuk mengetahui misterinya sama sekali. Mungkin seseorang hanya perlu mengaktifkan semua formasi yang dibentuk oleh bintang dan bulan di langit dan lautan bunga di tanah sebelum mewujudkan gerakan membunuh itu. Coba pikirkan, betapa mengerikannya gerakan pembunuhan yang diwujudkan oleh begitu banyak formasi. Begitu gerakan pembunuhan ini muncul, itu pasti akan menakutkan. Namun, ini hanya sebuah pemikiran. Jika Xiao Chen benar-benar ingin mengaktifkan semua formasi di keranjang peri, dia akan membutuhkan sejumlah besar spirit jades. Namun demikian, jika dia mempertahankannya, keranjang peri mungkin menjadi alat pembunuh yang hebat untuk menempatkan taruhan terakhirnya di masa depan, jika dia benar-benar dalam bahaya. Xiao Chen menarik sens spiritualnya dari keranjang peri dan kembali ke dunia nyata. Kemudian, dia mengambil segelas anggur lagi. Pintu ke kamar yang elegan terbuka, dan Lan Luo masuk sendirian. Setelah melihat cangkir dan anggur lainnya disiapkan di atas meja, Lan Luo bertanya, "Kamu tahu aku akan datang?" Tetap berdiri, Lan Luo melanjutkan dengan gelisah, "Mengapa kamu tidak pernah mendengarkanku?" Dengan keras kepala ingin membunuh Longbo. Di Purple Sun City, Xiao Chen tidak mendengarkan nasihatnya untuk meninggalkan spanduk perang darah merah ketika meninggalkan Purple Sun City. Di kediaman Tuan Gugus, Xiao Chen tidak mendengarkan Lan Luo lagi, langsung membunuh Longbo. Kedua hal ini mirip satu sama lain. Lan Luo tidak bisa mengerti. Setelah berpikir sejenak dan minum dalam diam, Xiao Chen menatap cangkir dan bertanya, "Mengapa menurutmu aku harus mendengarkanmu? Sepertinya ada beberapa kesalahpahaman di antara kita yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Minuman ini pada saya. Mari bertemu lagi jika memang sudah takdir. Tidak peduli apa, aku berutang 2 kebaikan padamu sekarang." Petik 2. Lan Luo bermain-main dengan cangkir anggur di tangannya dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Haruskah kamu menghitung bantuan dengan sangat jelas? Ketika pandangan tidak dapat didamaikan, akan sia-sia untuk melanjutkan diskusi. Xiao Chen merasa tidak berdaya. Dia ingin membicarakan semuanya dengan baik dengan Lan Luo, tetapi dia menemukan bahwa karakter mereka benar-benar berbeda. Mungkin mereka berdua terlalu berpikiran kuat. Tidak ada yang mau menyerah pada yang lain, keduanya merasa bahwa mereka benar. Sebenarnya tidak ada yang salah. Keduanya tidak bisa disalahkan. Hanya saja banyak hal di dunia ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan benar dan salah. Aku pergi dulu. Xiao Chen meletakkan cangkir anggur dan berdiri untuk pergi. Namun, tepat ketika dia berdiri, seseorang dengan kasar mendorong pintu ruangan yang elegan itu hingga terbuka. 6 orang muncul di luar pintu. Pemimpin memandang Xiao Chen dan tersenyum. "Kau ingin pergi? Anda tidak dapat melakukannya sekarang." Itu adalah sekelompok orang yang datang untuk mencari Xiao Chen di bawah perintah Liu Ruyue. Ketika Xiao Chen melihat 6 orang di luar pintu, dia secara naluriah merasakan keakraban. Garis keturunan yang akrab mengalir di tubuh orang-orang ini. Dia menyadarinya dengan sangat mudah. Mata orang-orang ini tampak akrab namun aneh. Dia hanya membutuhkan satu pandangan untuk menyadarinya. Namun, dia tidak merasakan kedekatan apapun. Sebaliknya, dia berbalik berhati-hati. Para pendatang baru ini bermusuhan. Mata orang-orang ini tidak mengandung niat baik. Mereka dijaga dan kuburan. Pemimpin menunjukkan permusuhan di matanya, tidak menyembunyikannya sama sekali. Dalam sekejap, Xiao Chen mengerti apa yang diinginkan orang-orang ini. Mereka ada di sini untuk apa yang disebut totem ras naga kuno. Dia berkata langsung, "Saya tidak memiliki totem ras naga kuno. Anda juga harus tahu bahwa bahkan jika totem disembunyikan di cincin penyimpanan, orang-orang dari ras naga masih bisa merasakannya. Anda seharusnya mendapatkan jawaban yang Anda inginkan sekarang." Kemudian, seseorang berjalan maju dari belakang. Itu adalah Wushu. Ini adalah murid ras naga yang sangat dipikirkan Liu Ruyue. Meskipun dia memiliki karakter yang lebih tenang dan stabil, dia tidak cukup kuat. Wushu memandang Xiao Chen dan menemukan aura Xiao Chen agak familiar. Namun, aura Xiao Chen juga terasa aneh.
Situasi seperti itu tidak jarang terjadi. Wusu berpikir bahwa Xiao Chen adalah murid Dragon Rache yang garis keturunannya sangat tipis. Karena Xiao Chen bukan naga surgawi atau naga sejati seperti naga melingkar, naga guntur, atau naga langit, dia seharusnya menjadi naga palsu. Itu juga yang disebut sebagai naga berdarah campuran dalam perlombaan naga. Wusu berkata dengan serius, jangan khawatir. Kami tidak memiliki niat jahat. Anda memang tidak memiliki aura totem pada Anda. Namun, Putri Suci kami ingin bertemu denganmu untuk memahami apa yang terjadi. Putri Suci. Xiao Chen merenung, merasa penasaran dengan Putri Suci ini. Namun, dia pasti tidak bisa pergi. Seseorang mungkin mengenal seseorang untuk waktu yang lama tanpa memahami sifat asli orang itu. Yang paling penting, Xiao Chen tidak dapat berbicara tentang semua yang terjadi di kota naga bawah tanah, terutama kepada orang-orang dari ras naga. Dia telah menjarah begitu banyak harta Dragon Rache dan bahkan mewarisi Fogat Flame. Ketika Putri Suci bertanya tentang hal itu, bagaimana dia akan mengubah jawabannya? Jika dia tidak bisa menjawab, itu masih akan menimbulkan kecurigaan dan menimbulkan konflik. Setelah berpikir sebentar, Xiao Chen membuat keputusan. Dia menolak mereka, dengan mengatakan, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya sekarang. Selain itu, saya tidak memiliki totem Dragon Rache dan tidak perlu pergi bersamamu. Petik 2. Jiang Cheng tersenyum meremehkan. Kamu menolak. Apakah Anda pikir Anda memiliki hak untuk menolak? Kamu hanyalah naga darah campuran yang rendah. Apakah Anda memiliki totem atau tidak, Anda tidak memiliki keputusan akhir. Kakak senior Wu hanya bersikap sopan padamu. Petik 2. Kata-kata yang berani. Apakah semua orang dari ras naga sama sombong dan egoisnya sepertimu? Ketika Lan Luo, yang duduk, mendengar kata-kata, naga darah campuran rendahan, dia merasakan gatal di hatinya dan segera menjadi marah. Dia segera berdiri dan pergi ke sisi Xiao Chen, menatap dingin ke Jiang Cheng. Jiang Cheng melihat penampilan dan sosok Lan Luo. Kemudian, dia tersenyum dingin. Klan bangsawan yang kaya dan tidak berguna dari dinasti itu mungkin menganggap para wanita di paviliun putri tersenyummu sebagai beberapa karakter utama, tetapi bagiku, Jiang Cheng, kamu hanyalah wajah yang cantik. Bergeser ke samping. Petik 2. Tepat setelah Jiang Cheng berbicara, dia mendorong tangannya ke depan untuk menamparnya. Betapa beraninya. Situasi ini membuat Xiao Chen marah. Dia tidak keberatan orang memanggilnya naga berdarah campuran atau semacamnya. Yang kuat memiliki kasih karunia mereka. Tidak perlu bertengkar dengan sembarang orang. Namun, mereka yang mempermalukan teman Xiao Chen adalah cerita lain. Tanpa pikir panjang, aura Xiao Chen meledak dari seluruh tubuhnya, dan dia meninju. Ten Cauldron Force langsung meletus. Pukulan itu datang lebih dulu meskipun diluncurkan kemudian dan mengenai dada Jiang Cheng. Bang! Saat cahaya tinju hendak mendarat, Jiang Cheng mengaktifkan energi esensi sejati di tubuhnya, membentuk perisai pelindung. Jiang Cheng berpikir bahwa dia dapat dengan mudah memblokir pukulan ini. Siapa tahu, pukulan secepat kilat Xiao Chen sebenarnya mengandung 10 kekuatan kuali. Tabrakan kedua energi menghasilkan gelombang kejut yang sangat besar. Seluruh ruangan yang elegan tiba-tiba bergetar, dan berbagai dekorasi memancarkan cahaya lembut, mencoba meniadakan kekuatan yang menyebar ini. Namun, kekuatan yang meledak terlalu kuat. Layar dan lukisan hanya berlangsung sesaat sebelum pecah dengan suara, ping, yang tak ada habisnya. Pukulan ini langsung mengirim Jiang Cheng terbang kembali, dan dia jatuh di atas tengah aula. Orang-orang di kamar di lantai itu semua dikejutkan oleh suara aneh itu dan keluar untuk melihatnya. Orang-orang ini melihat Jiang Cheng menabrak pagar koridor yang berlawanan seperti bola meriam. Sial! Jiang Cheng segera menjadi marah. Dia berteriak, dan gambar naga putih yang tidak jelas muncul di belakangnya. Naga putih itu meraung dengan ganas, tampak sangat ganas dan menakutkan. Dragon Might yang mengerikan meletus dari tubuh Jiang Cheng. Bang! 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 Jendela-jendela di segala arah pecah. Para pembudidaya yang menonton dari pagar tidak dapat memblokir Dragon Might dan akhirnya terlempar ke belakang. Ekspresi Wusu sedikit berubah. Kakak perempuan seniornya telah berulang kali menginstruksikan mereka untuk tidak meledakkan masalah. Namun, hal-hal beralih ke situasi saat ini. Xiao Chen merasakan kekuatan naga dan melihat gelombang kejut berbentuk naga melonjak dari depan, tampak mengamuk dan ganas. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengulurkan tangan. Kemudian, dia menarik Lan Luo di belakangnya, melindunginya. Tatapan Xiao Chen berubah dingin. Dia melemparkan pukulan yang dilapisi dengan kekuatan naga Azure Dragon, meletus dengan 10 kekuatan kuali.
Ledakan. Gelombang kejut berbentuk naga segera pecah. Suara mendesing. Setelah pukulan ini, Xiao Chen dengan lembut mendorong dengan kakinya, tidak mau membawa pertempuran ke dalam ruangan dan melibatkan Lan Luo. Dia langsung menyerbu ke aula dan memulai pertarungan sengit dengan Jiang Cheng di udara. Dua naga saling bertarung, bentrok tanpa memberi jalan. Hanya dalam sekejap mata, keduanya bertukar 10 gerakan. Bagi yang lain, itu tampak seperti dua gambar naga yang berbeda berkelahi dan mengaum di udara. Naga yang menakutkan mungkin menyebar. Formasi pelindung di Paviliun Putri tersenyum bergetar terus-menerus di bawah pengaruh pertarungan keduanya. Seluruh bangunan bergetar seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pertarungan antara keduanya seperti pertarungan antara para ahli tingkat bintang yang mulia, bahkan mungkin tingkat yang lebih tinggi dan lebih intens. Para ahli yang menjaga Paviliun Putri tersenyum telah lama terkejut. Namun, ketika mereka melihat pemandangan di udara, ekspresi mereka berubah menjadi tidak sedap dipandang. Mereka tidak berani bergerak. Apa yang sedang terjadi? Tepat pada saat ini, manajer berpangkat tertinggi muncul dan bertanya tentang situasinya. Itu adalah orang-orang dari ras naga. Salah satunya tampaknya dari garis keturunan naga putih, salah satu dari 6 naga surgawi berwarna. Orang-orang dari ras naga, manajer itu mau tidak mau menghirup udara dingin. Orang-orang ini memiliki latar belakang yang terlalu bagus. Dia tidak bisa menangani ini sama sekali. Ini bukan ibu kota dinasti Yanwu. Manajer tidak berani menyinggung orang-orang dari 6 naga surgawi berwarna di kota naga yang melonjak ini sama sekali. Ini adalah garis keturunan asli dari Great Desolate Hundred Races, garis keturunan tingkat penguasa. Orang-orang seperti itu akan menjadi talenta luar biasa bahkan di Central Great Realm. Tidak banyak orang yang berani menyinggung orang seperti itu. Xiao Chen, yang bertarung dengan Jiang Cheng, merasa agak terkejut. Kultivasi Jiang Cheng sangat mirip dengan miliknya, tetapi Jiang Cheng masih bisa meledak dengan kekuatan yang menakjubkan, tidak lebih lemah dari Star Venerate. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen bertemu dengan lawan seperti itu dengan kultivasi yang sama. Hanya ada satu orang dari ras naga yang sudah sekuat ini. Xiao Chen mau tidak mau agak kecewa dengan pemikiran ini. Jika itu masalahnya, apakah putra mahkota Dewa Naga itu akan menjadi lebih kuat? Setelah melihat ekspresi di wajah Xiao Chen, Jiang Cheng tersenyum dingin dan berkata, belum terlambat untuk menyerah sekarang. Nanti, kamu bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menyerah. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Kemudian, dia tersenyum. Kamu terlalu banyak berpikir. Dia memang kecewa. Namun, itu bukan karena Jiang Cheng. Xiao Chen baru saja melihat bahwa pihak lain bukanlah orang terkuat di Dragon Rache. Namun, Jiang Cheng sudah memiliki kekuatan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan besar antara Xiao Chen dan putra mahkota Dewa Naga. Namun, Jiang Cheng berasumsi bahwa Xiao Chen takut padanya. Berpikir berlebihan. Kamu hanyalah naga darah campuran yang rendah. Saya memang overthinking. Kalau begitu, matilah. Ekspresi mengejek Xiao Chen membuat Jiang Cheng marah. Dia menganggap dirinya berstatus tinggi, sangat menekankan pada bangsawan garis keturunan. Kebanggaan di hati Jiang Cheng tidak mengizinkan naga berdarah campuran, seperti Xiao Chen, untuk mengejeknya. Jiang Cheng segera mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon miliknya. Pada saat itu, auranya semakin kuat. Gambar naga putih di belakang Jiang Cheng menjadi sangat realistis saat ini. Mata naga menjadi merah, dan naga Eon Desolate kuno yang agung mungkin muncul kembali di dunia. Dragon Might yang menyebar di udara langsung menjadi sangat berat, terasa seperti padat. Berderak, berderak, beberapa tiang penyangga bangunan mulai ambruk dan rontok. Sepertinya bangunan itu akan benar-benar runtuh. Aku akan menunjukkan pada naga berdarah campuran rendahan sepertimu betapa benarnya garis keturunan yang mulia. Jiang Cheng kehilangan kesabaran dan meraung. Untaian naga ki yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuhnya. Ini membentuk banyak gambar naga putih yang mulia. Dengan 100 naga melonjak, auranya tumbuh jauh lebih kuat, mencapai tingkat yang menakutkan. Kurang pengetahuan. Namun, saat Jiang Cheng mendekat, Xiao Chen menunjukkan ekspresi jijik, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi emas. Xiao Chen mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon miliknya, dan garis keturunan Azure Dragon Grade 8 miliknya langsung menghancurkan aura Jiang Cheng. Sebelum pihak lain bisa bereaksi, Xiao Chen menendang. Celepuk. Sebuah lubang muncul di dinding Paviliun Putri tersenyum saat Jiang Cheng terbang keluar seperti karung pasir dan jatuh di jalan. Usu dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat ini. Mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Saudara muda Jiang Cheng menyinggung Anda sebelumnya. Tolong maafkan dia.
Wusu merasa sangat cemas. Dia hanya ingin segera keluar dan memeriksa luka Jiang Cheng. Jadi, Wu Exe dengan santai memberi hormat dan meminta maaf kepada Lan Luo, yang dia pikir adalah headliner Smiling Dater Pavilion. Kemudian, dia bersiap untuk pergi dengan cepat. Namun, tepat pada saat ini, beberapa aura yang sangat kuat tiba di udara. Orang-orang ini menerobos penghalang dan dinding pavilion putri tersenyum. Ketika mereka mendarat, mereka bertanya dengan cepat, "Tuan Gugus, apakah Anda baik-baik saja?" Usu dan teman-temannya, yang telah berbalik ketika mereka mendengar ini. Kelompok naga putih benar-benar tercengang. Masalah telah meledak di luar kendali. Usu memikirkan kata-kata Jiang Cheng. Jiang Cheng telah menyinggung orang yang seharusnya tidak dia miliki ke tingkat yang tidak dapat didamaikan. Tuan Gugus. Orang yang ingin ditampar Jiang Cheng sebelumnya adalah Tuan Gugus Gou Yu, putri kecil yang paling dicintai dari Markis Naga Melonjak. Ini adalah orang yang Liu Ruyue perintahkan untuk tidak pernah menyinggung perasaan jika memungkinkan. Namun, sekarang semuanya kacau. Tuan Gugus, siapa mereka? Lan Luo menjawab dengan acuh tak acuh, orang-orang dari ras naga. Usu berkata dengan malu-malu, kami telah sangat menyakitimu, aku benar-benar minta maaf untuk itu. Itu hanya kesalahpahaman sebelumnya. Putri suci kami juga sangat menghormati Soaring Dragon Markis dan tidak memiliki niat jahat terhadap Tuan Gugus. Sebelumnya, saudara muda Jiang Cheng hanya mengira Tuan Gugus sebagai. Lan Luo mengangkat tangannya, menghentikan Wusu untuk melanjutkan. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Saya juga tidak ingin ada perselisihan dengan ras naga. Bagaimanapun, ini adalah tanah yang saya berikan. Ada beberapa hal yang saya kuasai. Aku tidak ingin melihat kalian semua di Soaring Dragon City lagi. Saya mengerti. Saya minta maaf atas pelanggaran besar ini. Usu melepaskan napasnya yang tertahan. Untungnya, Tuan Gugus Gou Yu ini bukanlah orang yang tidak masuk akal. Jika konflik terjadi dan mereka bertarung, sebagai orang yang datang dari jauh, kelompok ras naga tidak akan cocok untuk kediaman Tuan Gugus, bagaimanapun caranya. Lebih penting lagi, orang-orang yang sejak awal tidak masuk akal adalah orang-orang dari ras naga. Jiang Cheng ingin menamparkan Tuan Gugus sebelumnya. Ini menempatkan mereka dalam posisi yang sangat canggung. Tidak ada cara untuk membantahnya, jadi mereka hanya bisa meminta maaf dan memberikan kompensasi atas pelanggaran mereka. Kelompok Wusu tiba di jalan. Di sana, mereka melihat Jiang Cheng memanjat keluar dari lubang yang dalam di tanah dengan banyak kesulitan. Wajahnya pucat, dan dia terlihat sangat cemberut. Jiang Cheng sebenarnya dikalahkan oleh naga berdarah campuran, yang dia pandang rendah, dalam satu gerakan. Jiang Cheng, yang sangat bangga dengan garis keturunan naga putihnya, tidak bisa menerima ini. Kakak senior Wu, mengapa kalian semua keluar? Bantu aku menangkap orang itu. Jika kita menyerang bersama, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jiang Cheng segera berteriak ketika melihat kelompok Wusu keluar dengan ekspresi malu. Kakak senior Jiang, kita harus pergi. Masalah hari ini, kata seorang gadis agak takut-takut. Jelas, dia biasanya takut pada Jiang Cheng ini. Wusu menepuk bahu gadis itu dan berkata, biarkan aku yang melakukannya. Saudara muda Jiang, orang yang ingin Anda tampar sebelumnya adalah Tuan Gugus Gou Yu. Petik 2. Apa? Jiang Cheng tampak terkejut. Dia tidak bisa mempercayai ini. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin naga berdarah campuran itu memiliki hubungan dengan Tuan Gugus Gou Yu dan bahkan bertemu di tempat seperti Paviliun Putri tersenyum? Saudara muda Jiang, tidak perlu merasa bertanggung jawab untuk ini. Anda tidak bisa disalahkan untuk masalah ini. Lagi pula, siapa yang mengira dia akan menjadi Tuan Gugus Gou Yu? Usu menghibur dengan lembut ketika dia melihat penampilan Jiang Cheng. Jiang Cheng berkata dengan keras, dia adalah Tuan Gugus. Akulah yang menyinggung perasaannya. Saya salah, biarkan aku menanggung semua kesalahan. Namun, kita masih harus menangkap Xiao Chen itu. Kita harus membawanya pergi. Kita harus mencapai apa yang diinstruksikan suster senior. Petik 2. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa sosok turun dari atas gedung. Kemudian, mereka menatap tanpa ekspresi pada Jiang Cheng dan yang lainnya. Kapan kalian semua pergi? Tuan Gugus sudah mendesakmu, kata pemimpin itu dengan sopan sambil menatap Wusu. Tidak mau tunduk, Jiang Cheng membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Wusu menghentikan Jiang Cheng dan tersenyum. Tidak apa-apa, kita pergi sekarang. Pada saat yang sama, Wusu mengirim proyeksi suara ke Jiang Cheng. Bahkan orang bodoh dapat mengatakan bahwa Tuan Gugus dan Xiao Chen memiliki hubungan yang luar biasa.
Berdebat tidak ada gunanya. Kita harus melaporkan semua ini kepada kakak senior pertama dan biarkan dia yang memutuskan. Jiang Cheng merasa bersalah di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, situasinya lebih dari yang bisa dia tangani. Tidak peduli seberapa cemberut atau tidak puas dia hanya bisa merajuk tentang hal itu. Pada kenyataannya, cara ini lebih baik untuk Jiang Cheng. Jika dia terus mencari masalah untuk Xiao Chen, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, Jiang Cheng sendiri dengan bodohnya tidak mengetahui hal itu. Kelompok itu meninggalkan Soaring Dragon City dalam waktu sekitar 7 menit. Saat kelompok itu melihat tembok kota, mereka merasa agak kecewa. Kelompok itu tidak tahu bagaimana menghadapi kakak perempuan senior pertama mereka ketika mereka kembali. Benar-benar tidak terduga bahwa Xiao Chen ini adalah orang dari ras naga. Meskipun memiliki garis keturunan naga palsu, dia masih bisa meletus dengan kekuatan naga yang begitu menakutkan, desah seseorang. Adegan pertukaran terakhir Xiao Chen dengan Jiang Cheng, berakhir dengan Xiao Chen menendang Jiang Cheng pergi, masih melekat di benaknya. Meskipun budidaya Jiang Cheng tidak tinggi, ia memiliki potensi tak terbatas. Dalam perlombaan naga putih, dikatakan bahwa jika Star Venerate tidak datang, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dalam kultivasi yang sama, tidak ada ahli inti utama-utama terkuat yang bisa mengalahkan Jiang Cheng. Di masa depan, ketika Jiang Cheng menerobos Star Venerate, dia pasti akan naik sangat tinggi. Garis keturunan tetua naga putih menaruh harapan besar padanya. Setelah Jiang Cheng pergi ke kota naga leluhur, sesepuh terus meminta Liu Ruyue untuk menjaganya. Namun, Jiang Cheng menderita kekalahan besar hari ini, terlebih lagi, dia telah kalah dengan cara yang tidak sedap dipandang. Itu benar-benar tak terbayangkan. Tidak merasa yakin, Jiang Cheng berkata, aku hanya ceroboh. Jika kita bertarung lagi, aku benar-benar tidak akan kalah darinya. Usu menghela nafas dan berkata, garis keturunan naga palsu tidak hanya diisi oleh orang lemah. Sejak zaman kuno, dalam sejarah perlombaan naga, ada banyak naga palsu yang mengubah nasib mereka dan menjadi naga surgawi. Kakak senior pertama sering mengajari kita bahwa kita tidak bisa menilai seseorang berdasarkan garis keturunannya. Mereka semua adalah rekan dari Dragon Rache kita. Jiang Cheng menjadi sangat cemberut. Dia masih merasa tidak yakin. Namun, Wusu telah menggunakan kata-kata Liu Ruyue untuk menceramahinya, yang tidak dapat dibantahnya. Dia hanya bisa merasa tertekan di dalam hatinya. Namun, pada kenyataannya, Jiang Cheng terlalu memikirkannya. Wusu tidak bermaksud untuk menceramahi Jiang Cheng, dia hanya ingin menggunakan kata-kata Liu Ruyue untuk menasihatinya. Dia tidak ingin Jiang Cheng terpaku pada ini, tidak dapat membebaskan dirinya dari pemikiran ini, yang akan berubah menjadi hambatan mental. Saudara muda Jiang, bagaimana lukamu? Biarkan saya membantu Anda melihatnya, Wusu bertanya dengan agak khawatir ketika dia menyadari bahwa ekspresi Jiang Cheng masih tampak tidak benar. Munafik, tidak perlu bagimu untuk repot. Jiang Cheng telah kalah dari Xiao Chen dan gagal menyelesaikan misinya. Kemarahan dan kesedihan bercampur di dalam hatinya. Dia menunjukkan ekspresi kosong dan berjalan ke depan sendirian. Kakak senior, kami gagal menyelesaikan misi kali ini. Apa yang akan dikatakan kakak senior? Orang-orang di samping bertanya dengan cemas. Liu Ruyue selalu ketat, dengan jelas membedakan antara hadiah dan hukuman. Mengingat bahwa mereka mengacau kali ini, hukuman hampir tak terelakkan. Wusu menghela nafas dalam hatinya. Pada akhirnya, Jiang Cheng terlalu muda, dan sesepuh terlalu memanjakannya. Meskipun Jiang Cheng berbakat, dengan karakter seperti itu, dia akan kesulitan mencapai hal-hal besar. Wusu tersenyum pada orang-orang di sampingnya. Tidak apa-apa, saya akan menjelaskannya kepada kakak senior pertama. Kali ini, saya tidak merencanakan dengan benar. Saya tidak menyelidiki hubungannya dengan Tuan Gugus sebelumnya. Aku berada di salah. Ayo pergi. Orang-orang ini melakukan perjalanan di jalan menuju kembali, perlahan menghilang ke cakrawala. Pada akhirnya, Paviliun Putri tersenyum tidak runtuh. Manajer itu melepaskan napasnya yang tertahan. Sebelumnya, keringat mengalir di dahinya tanpa henti. Paviliun Putri tersenyum agak disayangkan baru-baru ini. Pertama, mereka kehilangan keranjang peri. Kemudian, terjadilah pertarungan antara para ahli Dragon Rache. Jika bangunan itu benar-benar runtuh, maka Paviliun Putri tersenyum harus menghentikan operasinya. Di dalam ruangan yang elegan, Xiao Chen dan Lan Luo duduk di meja sekali lagi. Setelah badai sebelumnya berlalu, ketegangan di antara keduanya sedikit mereda. Lan Luo memandang Xiao Chen dan berkata, kamu terlalu gegabah sebelumnya. Mengingat ini, akan sulit untuk menyelesaikan konflik dengan Dragon Rache. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Ini tidak benar-benar gegabah.
Itu hanya karakter saya, sama seperti Anda. Ketika Anda mendengar orang lain memanggil saya naga berdarah campuran, Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Demikian juga, ketika saya mendengar orang lain mempermalukan Anda, saya juga tidak bisa menahan diri. Saya tidak peduli dengan banyak hal. Orang lain dapat memarahi saya atau mempermalukan saya bisa melihat melewati itu. Namun, saya tidak akan membiarkan mereka melibatkan teman-teman saya. Lan Luo merasakan kehangatan saat mendengarnya. Senyum lembut di wajahnya mengkhianati kebahagiaannya tanpa dia sadari. Sebenarnya, ketika memikirkannya, keduanya agak mirip. Mereka berdua memiliki karakter yang keras kepala dan tidak bisa dengan mudah tunduk pada yang lain. Namun, ketika teman-teman mereka dipermalukan, mereka tidak bisa menahan diri, dan kemarahan mereka akan meledak, apapun konsekuensinya. Ketika Lan Luo memikirkan ini, dia tiba-tiba menemukan banyak hal. Dia tersenyum dan bertanya, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengirim Anda pergi? Mereka mungkin memasang jebakan untukmu di luar kota. Xiao Chen menolak, tidak perlu. Aku sudah banyak merepotkanmu. Saya harus pergi setelah secangkir anggur ini. Saya tidak membawa totem ras naga. Selama aku pergi jauh, mereka tidak akan benar-benar menyebabkan keributan besar. Keduanya saling bersulang sebelum Xiao Chen berdiri untuk pergi. Xiao Chen, di masa depan, tidak peduli masalah apa yang kamu hadapi, jika kamu memperlakukanku sebagai temanmu, maka tolong segera beritahu aku, pinta Lan Luo dengan tulus sambil menatap Xiao Chen. Xiao Chen merasa tercengang beberapa saat mendengar itu. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, baiklah, aku berjanji itu padamu. Di masa depan, jika saya mengetahui bahwa Anda dalam masalah, tidak peduli seberapa jauh saya akan bergegas dan melakukan yang terbaik untuk membantu. Xiao Chen secara resmi menerima Lan Luo sebagai temannya dari lubuk hatinya. Di masa lalu, Lan Luo hanyalah seorang dermawan, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Keduanya bertukar pandang dan jauh lebih senang di hati mereka. Kesalahpahaman yang tak terpecahkan dari sebelumnya benar-benar menghilang dengan roti panggang ini. Terkadang, masalah hidup bisa sangat aneh. Ketika berselisih, setengah kalimat sudah terlalu banyak. Tidak peduli bagaimana seseorang menjelaskan, itu tidak akan berguna. Sebaliknya, konflik akan meningkat. Jika pikiran selaras, pandangan sekilas saja sudah cukup bagi keduanya untuk saling memahami. Ketidaksepakatan sebelumnya diselesaikan di tengah anggur. Saat Lan Luo menyaksikan Xiao Chen pergi, senyum melankolis namun memikat muncul di wajahnya. Di masa lalu, dia bertanya-tanya mengapa orang ini tidak pernah memberikan wajahnya. Dia tidak bisa berhenti memikirkannya, tidak bisa melupakannya. Sekarang, Lan Luo akhirnya mengerti. Sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Xiao Chen menjadi dirinya sendiri. Di dunia yang kotor dan kotor ini, Xiao Chen hanya menjadi dirinya sendiri. Ini hanya beberapa kata sederhana, tetapi hanya sedikit yang bisa melakukannya. Namun, Xiao Chen berhasil. Dia berkeliling dunia dengan cara yang tidak angkuh atau rendah hati. Dia tidak akan memandang rendah seseorang hanya karena dia adalah tuan gugus, dia juga tidak akan memandang rendah seseorang karena berasal dari latar belakang yang sederhana. Xiao Chen memiliki prinsip dan logikanya sendiri. Semua yang dia lakukan mungkin terlihat gegabah dan sulit diatur, tetapi itu hanyalah dia menjadi dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa hitam dan putih membalik-balik di dunia ini, apakah seseorang bangsawan, apakah seseorang dikendalikan oleh segala macam hal, Xiao Chen hanya akan menjadi dirinya sendiri. Setelah Xiao Chen pergi, Lan Luo berkata, pria, bawakan saya informasi tentang orang-orang Dragon Rache yang datang ke sini, dalam waktu 15 menit. Secara alami, banyak orang mengincar totem ras naga kuno. Namun, sebagian besar faksi tidak akan datang ke alam besar naga melonjak Lan Luo tanpa pertimbangan yang matang terlebih dahulu, karena markis naga melonjak. Perlombaan naga berbeda. Hal ini melibatkan ras naga, dianggap urusan internal mereka. Mengirim orang untuk menyelidiki cukup masuk akal. Namun, orang-orang ini datang diam-diam bahkan tanpa memberitahunya, ingin membawa Xiao Chen pergi tepat di hadapannya. Itu hanya meremehkan Tuan Gugus. Setelah sekitar 7 menit, setumpuk kertas muncul di tangan Lan Luo. Ketika Lan Luo selesai membaca informasi itu, dia meletakkan kertas-kertas itu, dan ekspresinya sedikit berubah. Putri Suci Naga Putih, Liu Ruyue. Lan Luo telah mendengar tentang wanita ini sejak lama. Dia adalah seorang jenius langka dari garis keturunan naga putih, yang hanya akan muncul sekali setiap 1000 tahun. Asal-usul Putri Suci Naga Putih itu misterius. 30 tahun yang lalu, setiap faksi, termasuk ras naga, tidak memiliki berita tentang wanita ini. Kemudian, 30 tahun kemudian,
Putri Suci Naga Putih tiba-tiba muncul. Dia adalah bakat yang tiada taranya dan juga dipuji sebagai kecantikan terbaik dari Dragon Rache. Setiap kerutan dan senyum Liu Ruyue cukup indah untuk menggulingkan negara. Bahkan putra mahkota Dewa Naga telah jatuh cinta padanya. Lan Luo sama sekali tidak mengharapkan wanita terkenal seperti itu datang secara pribadi untuk menangani masalah ini. Sepertinya perlombaan naga menaruh banyak perhatian pada masalah totem ras naga kuno. Namun, karena Xiao Chen tidak memiliki totem Dragon Rache, semuanya baik-baik saja. Lan Luo akan dapat membantunya menyelesaikan masalah ini dengan kemampuannya sendiri. Xiao Chen tetap di Soaring Dragon City, tidak terburu-buru untuk pergi. Dia tidak terlalu khawatir tentang Dragon Rache. Lagi pula, dia tidak memiliki totem Dragon Rache. Jika pihak lain benar-benar pergi ke Dragon Flame City, mereka pasti akan melakukan penyelidikan menyeluruh dan tidak akan mengejarnya tanpa henti. Sebenarnya, Xiao Chen juga ingin melihat putri suci ini karena dia mungkin Liu Ruyue. Namun, setelah dipikirkan lebih lanjut, dia menyadari bahwa jika itu benar-benar Liu Ruyue, maka ketika dia mendengar namanya di Dragon Flame City dan menemukan seseorang untuk menggambar penampilannya, dia akan dapat menebak identitasnya dan secara pribadi akan datang ke Soaring Dragon City. Titik. Liu Ruyue tidak akan mengirim orang lain ke sini. Berdasarkan logika ini, dia menyimpulkan bahwa putri suci harus menjadi orang lain. Selanjutnya, dia telah melukai Jiang Cheng itu. Yang terbaik adalah tidak bertemu dengan putri suci. Xiao Chen tetap di kota selama 3 hari, menukar semua harta berharga yang ingin dia buang untuk spirit Jades sebelum pergi. Setelah itu, dia akan menuju Sekte Api Ungu di Laut Kuburan. Di Dragon Flame City, Liu Ruyue mendengar laporan Wusu. Sepasang mata yang tajam segera tertuju pada Jiang Cheng. Jiang Cheng memerah, merasa sangat malu dan tidak berani berbicara. Saya telah melakukan kesalahan. Kakak senior pertama, tolong hukum saya, kata Jiang Cheng dengan kepala tertunduk saat dia berlutut dengan satu lutut. Liu Ruyue berkata dengan serius, angkat kepalamu. Jiang Cheng dengan hati-hati mengangkat kepalanya, merasa gugup. Dia telah melakukan kesalahan besar dan menyebabkan kegagalan misi. Dia merasa bersalah dan tidak berani menghadapi Liu Ruyue. Ledakan. Jiang Cheng baru saja mengangkat kepalanya ketika dia melihat Liu Ruyue melemparkan serangan telapak tangan ke udara. Ini memukulnya kembali dan membuatnya memuntahkan beberapa gumpalan darah. Ada niat pedang dengan ketajaman yang tak terpadamkan menyebar di darah itu. Darah berubah menjadi untaian energi yang tak terhitung jumlahnya yang menembak ke segala arah dengan lolongan. Ini mengejutkan yang lain. Jiang Cheng segera merasa sangat santai. Niat pedang ini, yang tidak bisa dia singkirkan selama 3 hari terakhir, diselesaikan dengan serangan telapak tangan Liu Ruyue. Terima kasih banyak, kakak senior. Liu Ruyue memandang Jiang Cheng dan berkata, kembalilah dan renungkan ini dengan baik. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Ya, Jiang Cheng tidak berani bersikap kasar, jadi dia berbalik dan pergi, merasa lega. Kalian yang lain juga boleh pergi. Saudara muda Wu, tetap di belakang. Petik 2. Liu Ruyue memecat yang lain, hanya mempertahankan Wusu yang berpengalaman dan berpengetahuan. Wusu bertanya, kakak senior, apa yang kamu temukan di kota naga bawah tanah? Liu Ruyue menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menemukan apapun. Semuanya sudah berubah menjadi puing-puing. Namun, rasanya totem itu masih ada dan tidak dibawa pergi. Ekspresi Wusu berubah. Lalu, sepertinya Xiao Chen tidak berbohong. Liu Ruyue berkata dengan lembut, namun, saya tidak dapat menemukan totem atau api Dewa Fo. Saya masih perlu melihat orang ini dan memahami situasi hari itu. Namun, Tuan Gugus itu tampaknya memiliki hubungan yang luar biasa dengan Xiao Chen. Lebih jauh lagi, cara kakak muda Jiang Cheng menyinggung perasaannya, akan sulit untuk berdiskusi dengan baik dengan Tuan Gugus sekarang, kata Wu Su jujur dengan nada khawatir. En mendengar bahwa Tuan Gugus tampaknya memiliki hubungan yang luar biasa dengan Xiao Chen, Liu Ruyue merasa tidak nyaman di hatinya karena suatu alasan. Dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi dengan frustrasi yang muncul entah dari mana. Liu Ruyue mendengus dingin. Bahkan jika Soaring Dragon Marquis ada di sini, aku tidak akan takut padanya. Apalagi hanya Tuan Gugus. Ayo, aku akan pergi memeriksanya. Lebih baik datang lebih awal daripada terlambat. Liu Ruyue sangat tegas dalam cara dia melakukan sesuatu. Saat ini, dia lebih ingin bertemu dengan Xiao Chen berjubah putih ini. Adapun misi, penyelidikan hampir selesai, dan mereka dapat kembali kapan saja. Setelah para pembudidaya ras naga selesai berkemas, mereka menaiki kereta perang naga surgawi dan bergegas ke jalan. Di tengah jalan,
Mereka bertemu dengan sebuah kereta perang hitam yang ditarik oleh dua kuda hitam yang melaju di jalan lebar ke arah yang berlawanan. Ini adalah kereta perang siklus Xiao Chen. Setelah dia meninggalkan kota, dia kebetulan bertemu dengan kereta perang naga surgawi Liu Ruyue pada saat ini. Liu Ruyue memperhatikan aura aneh namun akrab yang membuat jantungnya berdebar kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah seseorang lewat di luar? Kakak senior pertama, tidak ada orang di luar. Hanya ada kereta hitam yang ditarik kuda menuju ke arah kita. Kereta hitam yang ditarik kuda. Liu Ruyue tidak dapat mengingat siapapun yang akan mengendarai kereta hitam yang ditarik kuda. Kedua kereta itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka bahkan lebih cepat daripada banyak Star Venerate saat mereka bepergian di jalan. Kereta perang siklus dan kereta perang naga surgawi dengan cepat saling mendekat. Tak lama kemudian, mereka berpapasan di jalan. Baik Liu Ruyue dan Xiao Chen merasakan sesuatu pada saat yang sama dan membuka tirai. Namun, kedua kereta kuda itu bergerak terlalu cepat. Pada saat keduanya membuka tirai, mereka hanya melihat awan debu yang bergolak naik seperti asap. Xiao Chen melihat ke belakang dan hanya melihat bagian belakang kereta perang naga surgawi menghilang dalam debu. Mereka melewati. Keduanya lewat begitu saja. Mereka saling mengirim dengan mata mereka di tengah awan debu yang bergolak, semakin menjauh. Orang-orang ras naga, Xiao Chen menutup tirai, tidak bisa menenangkan hatinya. Sebelumnya, ketika dua kereta perang berpapasan, jantungnya berdetak kencang. Perasaan itu sangat misterius. Tidak ada kata-kata di dunia yang bisa menggambarkannya. Ada naluri, perasaan yang kuat, yang memberitahu Xiao Chen bahwa seseorang yang sangat penting baginya baru saja melewatinya. Siapa itu? Dalam perlombaan naga, Xiao Chen hanya memiliki Liu Ruyue di hatinya, terukir dalam-dalam. Mungkinkah Liu Ruyue baru saja lewat? Namun, itu tidak mungkin. Jika itu benar-benar dia akan menghentikan apa yang dia lakukan ketika dia mendengar namaku dan bergegas langsung ke Soaring Dragon City. Liu Ruyue seharusnya tidak datang sekarang. Mungkinkah dia sudah melupakanku, Xiao Chen? Apakah dia melupakan semua yang dia alami di puncak Qingyun, melupakan sumpah masa lalu, gairah saat itu? Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Saya benar-benar tidak percaya. Saya jelas harus memeriksa ini. Xiao Chen tidak pernah merasa begitu cemas dalam hidupnya. Kereta perang siklusnya yang terburu-buru tiba-tiba berhenti. Kemudian, ia berbalik dan segera berangkat mengejar kereta perang naga surgawi itu. Bagaimanapun, kereta perang naga surgawi adalah kereta perang Liu Ruyue. Kualitasnya jauh lebih tinggi daripada kereta perang siklus Xiao Chen. Setelah melewatkannya, bagaimana bisa mudah mengejarnya? Xiao Chen hanya melihat kereta perang naga surgawi semakin jauh di tengah awan debu yang bergolak, perlahan menghilang dari pandangannya. Mungkinkah instingku salah? Pada saat ini, Xiao Chen benar-benar kehilangan ketenangan masa lalunya, menjadi sangat gelisah. Mungkin instingku benar-benar salah, dan hanya aura ras naga yang membuatku merasa familiar. Xiao Chen terus-menerus mengejar, melakukan perjalanan sepanjang malam dan bertahan hingga fajar sampai dia kembali ke gerbang kota. Ketika matahari terbit dan sinar cahaya pertama muncul, dia datang ke gerbang kota dengan sedikit antisipasi. Apakah kamu mendengar? Ada pertempuran besar di kediaman Tuan Gugus. Apa yang terjadi? Saya hanya mendengar beberapa suara, tetapi saya tidak dapat dengan jelas melihat situasinya. Ada desas-desus bahwa Putri Suci Ras Naga berselisih dengan Tuan Gugus Gouyu, dan mereka bertempur sengit di kediaman Tuan Gugus. Bahkan Yang Mulia yang menjaga kediaman Tuan Gugus muncul. Ini adalah berita besar. Putri Suci Ras Naga ini benar-benar luar biasa. Dia benar-benar mengejutkan Yang Mulia untuk bertindak. Petik 2. Yang paling penting, Yang Mulia tidak bisa sepenuhnya menekannya. Mereka hanya bisa melihatnya pergi sambil merasa marah. Para penjaga di gerbang kota membahas keributan tadi malam. Namun, senyum di wajah Xiao Chen membeku. Dia pergi. Setelah hanya lewat dalam sekejap, kemudian mengejar sepanjang malam, hasilnya ternyata tidak terduga. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan agak kecewa saat dia berdiri di luar tembok kota. Namun, selain kekecewaan, ada juga jejak kegembiraan. Saat ini, emosinya sangat rumit. Apakah orang itu Liu Ruyue atau bukan, ini sebenarnya hal yang baik untuk Xiao Chen. Sebelum datang ke Soaring Dragon City, Xiao Chen tidak memiliki berita tentang Liu Ruyue sama sekali. Setelah tiba, Xiao Chen mengetahui bahwa Liu Ruyue baik-baik saja dan sekarang menjadi salah satu talenta terkuat dari Dragon Rache. Jalannya jauh lebih mudah daripada miliknya. Ini sudah cukup untuk Xiao Chen. Lebih penting lagi, Xiao Chen tahu bahwa hati Liu Ruyue tidak berubah, bahkan tidak menanggapi pengejaran putra mahkota Dewa Naga.
Saya masih belum cukup kuat. Suatu hari nanti, saya secara pribadi akan melangkah ke tanah Dragon Rache dan bertemu Liu Ruyue. Kekecewaan sementara tidak memberikan pukulan yang terlalu besar bagi Xiao Chen. 3 hari kemudian, Xiao Chen naik kapal astral besar menuju kembali ke Grave Sea. Setelah terbang selama 1 bulan, dia kembali ke Sekte Api Ungu di Laut Kuburan. Xiao Chen masih memiliki banyak hal untuk ditangani di Laut Kuburan. Dia perlu bertemu dengan keponakan bela diri kecilnya, Ling Yu, membuat keberangkatan resmi dari Sekte Api Ungu, dan menemukan kapal bajak lautnya untuk melihat apakah mereka membuat kemajuan dengan harta yang ditinggalkan Raja Bajak Laut Darah Merah. Harta itu adalah salah satu hal yang Xiao Chen andalkan untuk membantunya bangkit. Dia tidak pernah melupakannya. Jika dia bisa menemukan harta karun Raja Bajak Laut Scarlet Blood yang legendaris, peluang astronomis itu akan lebih besar daripada sebelumnya. Di kaki puncak utama Sekte Api Ungu, Xiao Chen menyerahkan token identitasnya. Ketika murid yang menjaga tempat itu melihatnya, dia segera mengungkapkan ekspresi gembira dan berkata, "Kakak senior Xiao Chen, kamu akhirnya kembali." 1 tahun yang lalu, Xiao Chen telah bertempur dalam pertempuran besar di seluruh medan perang Iblis Fiendis. Dia telah memimpin murid-murid Sekte Api Ungu dalam membuat panen besar di medan perang Iblis Fiendis, yang melampaui semua sekte peringkat 4 lainnya. Yang paling penting, Xiao Chen telah dengan kuat menekan Sekte Cakrawala Surgawi, yang bertentangan dengan Sekte Api Ungu. Dia telah mengalahkan Sangguan Lei yang sebelumnya tak terkalahkan, memberikan pukulan yang signifikan terhadap reputasi Sekte Cakrawala Surgawi, yang sekte tersebut belum pulih darinya. Meskipun ini hanya kunjungan singkat untuk Xiao Chen, dia sudah menjadi karakter legendaris dari Sekte Api Ungu. Xiao Chen meninggalkan kesan mendalam, yang tidak akan mudah dilupakan. Setelah identitas Xiao Chen diverifikasi, beberapa orang datang dengan cepat ketika mereka mendengar berita itu. Banyak orang datang untuk menyambut Xiao Chen. Bahkan administrator, pelindung, dan orang-orang setingkat penatua membuat penampilan pribadi. Ketika orang-orang ini memperhatikan aura Xiao Chen, mereka semua merasa itu luar biasa. Hanya dalam waktu sedikit lebih dari setahun, kultivasinya benar-benar mencapai puncak alam inti utama-utama. Lebih penting lagi, Xiao Chen memberikan perasaan seperti gunung berapi yang tidak aktif. Di bawah eksterior yang tenang ada kekuatan yang sangat mengerikan. Begitu Xiao Chen meletus, dia akan bisa mengalahkan para ahli. Inilah yang dikatakan oleh naluri para ahli kepada mereka. Xiao Chen tersenyum dan membalas semua sapaan mereka, tidak mengudara saat dia berjalan ke halaman Ling Yu. Dia hanya berhasil mencapai halaman Ling Yu setelah waktu yang lama. Ling Yu tidak ada. Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Jika Ling Yu tidak ada, itu sangat disayangkan. Dia telah kembali ke Sekte Api Ungu untuk mengucapkan selamat tinggal, sebagian besar kepada Ling Yu, keponakan bela dirinya. Setelah meninggalkan Sekte Api Ungu, dia tidak akan kembali ke Sekte Api Ungu untuk waktu yang sangat lama. Saudara muda Xiao. Tepat pada saat ini, Xiao Chen mendengar suara yang dikenalnya. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah pewaris sejati terkuat dari Sekte Api Ungu, Hua Yunfeng. Kakak senior Hua, sudah lama sekali. Selamat. Hua Yunfeng telah berhasil menembus kemacetannya dan maju ke Starry Sky Stage Cloud Sea Realm selama periode dia dan Xiao Chen belum bertemu. Ini tidak terlalu aneh. Ketika Xiao Chen pertama kali datang ke Sekte Api Ungu, pihak lain telah berada di alam inti utama-utama untuk beberapa waktu. Selanjutnya, Hua Yunfeng sebenarnya jauh lebih tua dari Xiao Chen. Hua Yunfeng berkata dengan rendah hati, "Terima kasih banyak. Saya kebetulan mendiskusikan sesuatu dengan Master Sekte. Ketika saya mendengar bahwa Anda kembali, saya segera bergegas." Petik 2. Apa yang kamu diskusikan? Xiao Chen bertanya dengan santai. Hua Yunfeng mengungkapkan ekspresi melankolis. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Saya ingin meninggalkan Sekte Api Ungu dan pergi ke Central Grid Realm. Saya pikir saya masih bisa mencobanya." Xiao Chen mengungkapkan pemahamannya dan bertanya, "Apa yang dikatakan Master Sekte?" Hua Yunfeng menghela nafas pelan dan menjawab, "Master Sekte sangat memikirkan saya dan berharap saya tidak akan pergi. Dalam 100 tahun, dia pasti akan menyerahkan posisi Master Sekte kepadaku." Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Master Sekte memiliki niat baik. Saat ini, Sekte Api Ungu baru saja mendapatkan kembali sebagian momentumnya dan perlu bangkit secara stabil. Anda berpengalaman dan berpengetahuan tanpa kehilangan ketajaman Anda. Anda memang kandidat yang baik untuk menjadi Master Sekte berikutnya." Petik 2. Hua Yunfeng tersenyum pahit saat dia melihat Xiao Chen. "Bertahun-tahun yang lalu, saya tidak pernah berpikir untuk pergi ke Central Grid Realm.
Apakah Anda percaya jika saya mengatakan bahwa itu semua karena Anda? Merasa ini aneh? Xiao Chen bertanya, karena aku. Betul sekali. Saya melihat semacam ketekunan dalam diri Anda. Saya berpikir kembali ketika Anda baru saja tiba di Sekte Api Ungu. Pada saat itu, kultivasi Anda jauh lebih rendah dari saya. Namun, saya tidak pernah melihat Anda menyerah dan menyerah pada keputusasaan. Ini terutama terjadi di Thunder Controlling Peak. Keberanian yang Anda tunjukkan saat menghadapi Sangguan Lei membuat saya merasa malu pada diri sendiri. Hua Yunfeng tampaknya telah menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya untuk waktu yang lama. Sekarang setelah dia mengatakannya, dia merasa lebih nyaman. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia berkata dengan serius, kamu terlalu banyak berpikir. Saya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Saya telah mengalami lebih banyak hal daripada yang dapat Anda bayangkan. Pencapaian saya hari ini bukanlah hasil dari usaha beberapa tahun saja. Anda tidak tahu tentang akumulasi saya sebelumnya. Petik 2. Xiao Chen bisa naik begitu cepat di alam seribu besar karena pengalamannya di tanah terlantar. Dia telah melewati situasi hidup dan mati di alam kubah langit dan alam Kunlun berkali-kali, begitu banyak sehingga tidak terhitung. Peristiwa besar yang dia alami bahkan lebih banyak. Dia dengan keras kepala selamat dari banyak gelombang malapetaka mematikan. Yang lain hanya melihat peningkatan pesat Xiao Chen di Sekte Api Ungu dan kejayaannya saat ini. Namun, tidak ada yang tahu tentang kesulitan yang dia alami di alam Kunlun, yang menyebabkan kondisi mental dan ketekunannya saat ini. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak menyetujui Hua Yunfeng meninggalkan Sekte Api Ungu untuk pergi ke alam besar pusat untuk mencoba peruntungannya. Xiao Chen memandang Hua Yunfeng dan berkata, jangan mengubah dirimu karena orang lain. Pikirkan saja baik-baik. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan ini. Hua Yunfeng tetap diam untuk waktu yang lama. Tanpa diduga, Xiao Chen memberinya nasihat seperti itu. Dia awalnya berpikir bahwa Xiao Chen pasti akan mendukung keputusannya. Terima kasih atas saran Anda. Saya akan memikirkannya dengan hati-hati. Oh ya, kamu sedang mencari Ling Yu kan? Dia berkultivasi dengan pahit di puncak api penyucian sekte kami. Orang ini seperti orang yang sama sekali berbeda sejak kembali dari Soaring Dragon City. Hua Yunfeng tersenyum hati-hati, menerima ini dengan mudah. Setelah mengobrol dengan Xiao Chen sebentar, dia pergi. Puncak api penyucian. Xiao Chen ingat bahwa ini adalah daerah buatan manusia yang berbahaya di Sekte Api Ungu. Berkultivasi di sana akan beberapa kali lebih cepat daripada di luar. Namun, rasa sakit, siksaan, dan bahaya yang harus ditanggung seseorang juga akan meningkat. Sejak puncak ini didirikan, beberapa murid memilih untuk memasukinya. Prosesnya terlalu menyakitkan. Banyak ahli di sekte tidak bisa bertahan lama di sana. Rasa sakit dan siksaan sulit untuk ditanggung. Hanya orang-orang dengan tekad besar yang bisa bertahan di sana. Jenius seperti Ling Yu sebenarnya tidak perlu memasuki tempat itu untuk berkultivasi. Kecepatan kultivasi mereka tidak akan jauh lebih lambat. Saat matahari terbenam, Xiao Chen duduk di halaman dan menikmati teh. Cahaya matahari terbenam yang tersisa turun saat seseorang yang terluka berjalan masuk dari luar, jelas kelelahan. Pakaian orang ini diwarnai dengan darah. Wajah muda itu memiliki beberapa luka baru dan menakutkan. Xiao Chen mendongak dan merasa sulit untuk mengenali orang ini, yang sebenarnya adalah Ling Yu. Paman bela diri. Ketika Ling Yu melihat Xiao Chen di halaman, dia tidak percaya. Setelah beberapa saat, dia bersuka cita dan bergegas. Namun, ini memperburuk luka Ling Yu. Dia berteriak kesakitan, membuat orang lain tidak bisa menahan senyum. Xiao Chen tersenyum pahit. Kenapa kamu tidak pulih dari lukamu dulu? Masuk dan istirahat. Saya memiliki beberapa pil obat di sini, gunakan mereka. Ling Yu menolak, aku tidak bisa. Menurut tetua tertinggi sekte, jika saya menyembuhkan luka saya, kultivasi pahit saya akan sia-sia. Saya perlu memahami dengan benar semua rasa sakit yang saya derita dan memahami esensi dari Purgatory Peak. Xiao Chen merasa tercengang mendengar ini. Apakah kamu benar-benar memilih jalur kultivasi pahit? Ling Yu mengangguk dengan serius. Saya bukan berasal dari keluarga baik-baik. Saya juga kekurangan kondisi mental dan kemampuan pemahaman marsial paman. Selain kultivasi pahit, saya tidak punya pilihan lain. Petik 2. Kenapa perlu? Bahkan jika Anda tidak memilih budidaya pahit, Anda masih akan mengguncang laut kuburan di masa depan, menjadi karakter tingkat penguasa dalam lusinan gugus astral terdekat. Ling Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak cukup. Paman bela diri, Anda tidak tahu. Pemimpin berita Linglong berjanji memberi saya waktu 5 tahun. Dia akan menungguku selama 5 tahun. 5 tahun kemudian, saya akan pergi ke ibu kota dinasti Yanwu untuk menemukannya.
Melihat ekspresi tekad Ling Yu, Xiao Chen menghela nafas. Dia melihat banyak dirinya di Ling Yu. Karena Ling Yu bisa melakukan ini, mengapa Xiao Chen tidak?